Siapa kamu? Jangan ikut campur urusanku, ha? Tinggalkan tempat ini, atau kamu dan anak buahmu akan berkalang tanah. Kurang ajar! Kau! Lihatnya burung panggang ini bagus Torodipo. Alangkah nikmatnya kalau kelezatan ini kita rasakan bersama. Ular tidak tahu malu. Jangan kaget, pendekar cantik. Memang kaulah yang aku pilih untuk menghantar kematianku. Tanpa berubah menjadi ular dan merebut burung panggangmu, tak mungkin kupancing kemarahanmu. Siapa ini sebenarnya? Aku Sembah Bantolo. Sembah Bantolo? Iya, aku dulu Senopati Agul di zaman Prabanan Jaya. Akulah sang penakluk yang mendampingi Sang Prabu Baka kemanapun berperang. Lalu, kenapa Senopati merubah diri menjadi ular dan memilih saya sebagai penghantar kematian? Aku sudah bosan hidup. Aku malang melintang mencari kematian. Ku tantang setiap orang yang ku jumpai untuk berkelahi. Tapi tak seorang pun yang bisa mengalahkanku. Jangan sentuh aku. Lalu dari mana Senopati tahu bahwa saya adalah orang yang bisa menghantar kematian Senopati? Pada suatu malam yang sunyi, Kembang Tanjung, sang pendekar wanita, sedang duduk di tepi perapian. Cahaya api memantul di wajahnya yang penuh ketenangan, sementara tangannya sibuk memanggang seekor burung. Dalam kesunyian itu, hatinya teringat pada Bagus Seturodipo, pujaan hatinya. Ia berandai-andai, betapa indahnya jika Bagus berada di sampingnya malam itu, berbagi kehangatan api dan menikmati hasil panggangannya bersama. Namun, di balik kegelapan malam, sepasang mata besar mengintainya. Seekor ular raksasa, dengan sisik yang mengilap di bawah cahaya bulan, perlahan mendekat. Tanpa peringatan, ular itu menyerang dengan kecepatan mengerikan. Kembang Tanjung, dengan kelincahan seorang pendekar, menangkis serangan itu dengan mudah. Pertarungan berlangsung sengit, namun keunggulan Kembang Tanjung tak terbantahkan. Dalam satu gerakan terakhir, ia berhasil mengalahkan sang ular yang kemudian mati dan berubah menjadi seorang laki-laki. Laki-laki itu tersenyum penuh rasa syukur, mengungkapkan bahwa ia memang menantikan kematiannya di tangan menantu penguasa Laut Jawa, yang ternyata adalah Kembang Tanjung sendiri.
begini, bisa dipastikan Katumenggungan akan kembali berseri. Apa salah Nyi kalau Katumenggungan kembali berseri? Tentu saja tidak, Den Ayu. Siapapun pasti akan senang kalau melihat Den Ayu kembali berseri. Bagaimana Nyi? Bagus, sudah sangat sempurna. Gandes, luwes. Nyi Bira tahu di mana Bayu Samudro berada? Kalau tidak salah di tempat latihan, Den Ayu. Antar saya ke sana Nyi. Den Ayu mau ke tempat latihan? Iya, ada yang salah? Tidak juga. Tapi Sudahlah Nyi, antar saja saya ke sana. Ya? Den Ayu. Den Ayu, kalau Den Ayu ingin bicara dengan Raden Bayu Samudro, apa tidak sebaiknya diaturi menghadap saja Raden Bayu Samudronya, Den Ayu? Sudahlah Nyi, antarkan saja. Saya ingin ke sana. Ada apa ini? Di zaman Gusti Tumenggung, Den Ayu tidak pernah tertarik untuk melihat latihan. Kenapa sekarang Den Ayu senang sekali meninjau latihan keprajuritan ya? Nyi Bira, ayo. Iya Den Ayu. Prajurit Pandega itu telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa, Tuan Pendekar. Dia dan kusirnya benar-benar telah menguasai kereta perangnya. Nah, kalau kita mempunyai 50 pasang Pandega dan kusirnya seperti mereka, saya yakin Katumenggungan akan menjadi Katumenggungan andalan Mataram. Iya. Dan ini semua berkat latihan keras dari Tuan Pendekar. Iya benar. Tapi itu semua juga karena ketekunan, semangat dan kesungguhan mereka yang dilatih. Jangan terlalu merendahkan diri Bayu Samudro. Sementara itu, di tempat lain, Den Ayu Sekarsari sedang berdandan dengan hati berbunga-bunga. Ia bersolek dengan sangat indah, seolah seorang bidadari turun dari kayangan. Wewangian yang dipakainya memenuhi ruangan dengan aroma yang mempesona. Ia kemudian meminta Nyi Bira untuk menemaninya ke tempat latihan Kakutemenggungan, di mana ia ingin melihat latihan Bayu Samudera. Sesampainya di sana, ia bertemu Bayu Samudera yang ditemani oleh Yudo Turunggo. Dengan rasa penasaran, Den Ayu bertanya tentang siapa sebenarnya Bayu Samudera. Bayu menjelaskan panjang lebar, namun keraguan masih membekas di hati Den Ayu, karena ia merasakan ada sesuatu yang tidak terungkap dari diri Bayu. Permaisuri akhirnya memberikan Bayu waktu untuk datang menemuinya nanti malam, demi mengungkapkan kebenaran. Iya, Kakang Bayu pun bicara begitu pada saya. Sayang, aku tidak akan pernah percaya tentang pengakuanmu itu. Lalu dengan cara apa saya bisa yakinkan kalau saya ini anak juragan Sojo? Ada darah ningrat yang mengalir dalam tubuhmu, Raden Bayu Samudro. Aku melihat dan merasakan itu. Raden Ayu. Aku menunggu pengakuanmu paling lambat nanti malam, Raden Bayu Samudro. Sampai nanti.
Kakang Bayu. Kalau benar Kakang masih berdarah biru, untuk apa Kakang merahasiakannya? Mohon ampuni hamba, Kanjeng Ratu. Ada apa, Koco Benggolo? Ada sesuatu yang harus hamba laporkan. Mengenai apa? Mengenai Raden Bayu Samudro dengan Raden Ayu Sekarsari, Kanjeng Ratu. Untuk sementara, aku tidak ingin melihatnya, Koco Benggolo. Tapi ini perkembangan yang baik. Perkembangan yang seharusnya Kanjeng Ratu lihat. Ceritakan saja, apa Bayu dan Ayu Sekarsari sudah saling mencintai? Itulah yang harus Kanjeng Ratu pirsani. Tidak. Raden Bayu Samudro masih tetap hormat kepada Raden Ayu Sekarsari. Kelihatannya tidak ada tanda-tanda Raden Bayu Samudro jatuh cinta kepada Raden Ayu Sekarsari, Kanjeng Ratu. Bagus. Aku harap Bayu bisa tetap berpegang teguh pada sikapnya. Ia harus menghormati Ayu Sekarsari sebagai janda tumenggung yang harus dihormatinya. Ya, memang itulah yang terjadi, Kanjeng Ratu. Cukup, tutup saja laporanmu. Sedikit dahulu, Kanjeng Ratu. Kenapa? Kang, ya bagus, Kang. Ya bagus. Semoga Yang Maha Pencipta menerima Di bagian kepulanganmu. lain desa, Roro Denok Senopati Sembah menghadapi Bantul. bahaya. Beberapa orang penjahat Semoga. mengikuti dan mengawasinya dengan niat buruk. Mereka menginginkan Roro untuk menemani mereka dalam tindakan yang tidak terhormat, sesuatu yang membuat darah Roro mendidih karena marah. Dengan keberanian seorang pendekar, ia melawan para penjahat itu hingga terjadi pertempuran sengit. Di tengah kekacauan, muncul Senopati Kondomanik yang datang membantunya. Setelah mengalahkan para penjahat, Senopati membawa Roro ke tempat yang Iya, lebih Kang. aman Sudah, untuk Kang. membicarakan Apa kejadian boleh buat? tersebut. Urusan dengan Lebang tenang. belakangan saja. saya terpaksa ikut campur. Siapa Nini sebenarnya? Kenapa Nini tiba-tiba datang dan... Yang jelas, saya sangat mengenalmu, Roro Denok. Nini sangat mengenal saya. Iya, Nini dari... kita tinggalkan dulu tempat ini. Mari, kita cari tempat yang nyaman untuk bicara. Sudah saatnya kita tanyakan pada Nyi Ratu. Mana wadah kita? Kapan wadah kita akan disempurnakan? Haruskah kalian hidup, jalan, dan berperang dengan keadaan kalian yang seperti ini? Tidak, tidak saudara-saudaraku.
aku sebagai kepanjangan penglihatan dan pendengaranku. Kalau Ratu Kidul punya Koco Benggolo, Ratu Branga punya Mripat Sewu, dan aku punya kamu, Mata Belok. Ayo, sekarang laporkan perkembangan apa yang kamu lihat di Katumukungan. Raden Bayu Samudro tetap tidak mau mengaku siapa dirinya sebenarnya, Nyi Ratu. Raden Bayu Samudro tetap tidak mau menyebut Segoro Kidul sebagai tempat pendadahannya, Nyi Ratu. Bagus sekali. Memang itu yang aku harapkan. Lalu, apa lagi yang kamu ketahui? Hanya itu, Nyi Ratu. Belum ada gejala Ayu Skarsari jatuh cinta pada Bayu Samudro? Nyi Ratu, sudah. Bagus. Lalu bagaimana dengan Bayu Samudro? Belum, Nyi Ratu. Belum? Nyi Ratu. Ya sudah, itu nanti urusanku. Ayo masuk. Sebentar lagi, Ayu Skarsari. Sebentar lagi akan kamu jalani kutuk itu. Nyi Ratu. Bikin kaget saja kamu. Ampuni hamba, Nyi Ratu. Ada apa? Nyi Wingit marah-marah, Nyi Ratu. Kurang ajar kau, Wingit. Makin ngajar saja dia. Ayo. Mohon maafkan, Nyi Ratu. Hamba bisa menembus Setro Gondomayit. Ada apa lagi dengan Setro Gondomayit? Nyi Wingit, Kanjeng Ratu. Nyi Wingit bikin ulah. Perlihatkan. Sendiko Dawu, Kanjeng Ratu. Kalau begitu, bantulah aku mendapatkan badak asliku. Aku ingin badak asliku. Nyi Ratu. Wingit, Bargowo, Bagas, dan kalian para mayat hidup. Alangkah banyak kalian. Di tempat lain yang lebih gelap, di sarang Seto Gondomayit, terdengar suara Nyi Wingit yang penuh kemarahan. Ia menuntut wadah aslinya kembali, dan rasa frustrasinya membuat suasana semakin mencekam. Nyi Ratu Gendeng Permoni, yang menyaksikan kejadian ini, mencoba mengendalikan situasi. Ia menerima laporan dari para pengikutnya bahwa Bayu Samudera masih menyembunyikan sesuatu yang penting, sebuah rahasia yang mungkin terkait dengan darah pemimpin yang mengalir di tubuhnya. Ratu Kidul mengamati semuanya dari jauh, penuh kewaspadaan. Lampiaskan dendammu padanya kalau kau bertemu dia nanti. Dan kau, Bagas? Iya, Nyi Ratu. Kau tidak perlu menyesali keberadaanmu di sini. Karena pada suatu saat nanti, kau akan ketemukan dengan Dewi Lanjar yang kau kejar-kejar itu. Lanjar! Lanjar! Baik, kalau begitu urusanku denganmu dan Bargowo sudah selesai. Kalian boleh bubar dan tinggalkan aku dengan Wingit. Dan kau, Wingit. Iya, Nyi Ratu. Benar kau kepanasan dengan wadak yang kupinjamkan? Kesinggihan dakwah, Nyi Ratu. Kamu malah tidak berterima kasih. Sudah diberi pinjaman wadak, bukan bersyukur malah mencela-cela. Bagaimana kalau wadak pinjaman itu marah dan menjepit sukmamu? Apa kamu pikir kamu bisa lepas begitu saja? Mohon ampuni saya, Nyi Ratu. Tidak semudah itu. Kamu belum tahu kalau aku marah. Lihat. Tidak! Jangan kurung saya di sini. Jangan kurung saya di sini. Bagaimana, Wingit? Ampuni saya, Nyi Ratu. Saya tidak akan macam-macam lagi. Saya akan menuruti segala perintah Nyi Ratu. Ampuni saya, Nyi Ratu. Baik, kuampuni kamu. Kembalilah ke wadak pinjamanmu itu. Ampuni saya, Nyi Ratu. Ya, kamu kuampuni. Matur sembah nuwun, Nyi Ratu. Dan masih ada satu lagi kebaikanku padamu, Wingit. 3 hari lagi adalah wetonmu, hari kelahiranmu. Iya, Nyi Ratu. Betul. Kenapa? Dan pada hari itulah, Mata Belo akan kutugaskan untuk mencari bayi perempuan yang kita butuhkan. Dan setelah ia ditemukan, kau sendiri yang harus mengambil bayi itu dari tangan ibunya. Iya, Nyi Ratu. Saya mau. Tapi jangan khawatir. Ki Bargowo, Bagas, dan anak buahnya akan mengawalmu. Berarti akan ada korban bayi tak berdosa di hari itu.
kasih Gendau, Kanjeng Ratu. Tapi bayi siapa? Mungkinkah aku menyelamatkannya? Kanjeng Ratu, kalau Kanjeng Ratu mengizinkan, hamba akan mencari bayi siapa yang akan lahir pada hari itu. Kalau hamba temukan, hamba akan lapor pada Kanjeng Ratu. Baik, Koco Benggolo. Ku beri kamu tugas itu. Lakukan dengan baik. Cukup, hentikan! Apa-apaan ini? Kalian mau saling bunuh atau jitanding? Maafkan saya, Raden. Maafkan kami, Raden. Maafkan kami. Tapi bagus. Dengan begitu, aku bisa melihat keahlian kalian. Terima kasih, Raden. Ya, kalian berdua kuangkat menjadi jago andalanku. Terima kasih, Raden. Terima kasih. Raden, Ada apa, kek? nenekmu, Wingit, datang lagi. Ada apa lagi ini? Tidak tahu, sedang bertengkar dengan ibumu. Ayo, latihan lagi. Saya tidak mengerti, Bu. Saya tidak mengerti kenapa Ibu datang lagi membawa persoalan baru. Persoalan baru apa? Bayi itu, Bu. Kenapa saya juga harus terlibat dalam pencarian bayi yang akan dijadikan korban, Bu? Apa jadinya? Kalau gara-gara mencari bayi itu kami semua menjadi celaka, Bu. Tidak akan ada yang celaka. Karena semua itu dilindungi oleh Ratu Gedeng Permoni. Tapi mencari bayi untuk dikorbankan, saya tidak sanggup, Bu. Kamu ingin Ibu tetap menjadi mayat hidup? Kamu ingin Ibu tetap kepanasan di wadah yang aku pinjam ini? Tidak, tentu saja tidak. Nah, dukungan dari cucu tercinta inilah yang kuharapkan. Tapi mohon maafkan saya, Nek. Saya juga sependapat dengan Ibu. Raden juga tidak berani mencari bayi yang kubutuhkan. Iya, Nek. Saya juga tidak berani. Raden, ini cucu apa? Apa yang kuharapkan dari cucu? Yang secara lahir kelihatan satria, tapi di dalamnya pengecut. Apa yang bisa kuharapkan darimu, Seto Satrio? Nek, hentikan. Bagaimana aku bisa berhenti mengeluh? Bagaimana aku bisa berhenti sesambat dan menyesali nasibku? Kalau ternyata... Di bagian lain hutan, Nyai Wingit mendatangi tempat Seto Satrio. Ia memberi perintah kepada anaknya, Dewi Tantri, untuk mencari seorang bayi perempuan yang telah ditentukan oleh Nyi Ratu Gendeng Permoni. Namun, Dewi Tantri menolak dengan ketakutan, mengatakan bahwa ia tidak sanggup menjalankan tugas itu. Kemarahan Nyi Wingit memuncak, ia berteriak histeris, dan pada akhirnya dibawa pergi oleh para pengikut Ratu Gendeng Permoni ke suatu tempat yang tak diketahui. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku terlalu mencintai anakku. Aku terlalu mencintai cucuku. Karena cintaku yang terlalu berlimpah itu, aku menjadi lupa diri. Aku telah mengorbankan segalanya untuk kalian. Ya, inilah nasib burukmu, Wingit. Kau telah gadaikan dirimu pada Ratu Gedeng Permoni. Kau pasung dirimu sendiri. Kau pasung jiwamu. Sehingga kau tak mampu melepaskannya dari belenggu yang merantaimu. Oh, nasibku. Oh, nasib. Kenapa nasib buruk selalu merangkulku? Sudah, Nyi, sudah. Tidak, jauhi aku, Surolangu. Dengar dulu, Nyi, dengar. Tidak, Surolangu. Kenapa, Nyi? Kenapa? Hah? Karena mula nasibku menjadi begini. Karena aku? Karena aku yang membuatmu seperti ini? Kemiskinan, Ki. Ya ampun. Karena kemiskinanlah yang membuatku jadi begini. Kalau kita tidak miskin, tentu Tantri tidak akan kita bawa ke Kanjeng Tumenggung Coklonanggolo. Kalau kita tidak miskin, tidak akan anak perempuan kita disia-sia. Aku melakukan semua ini karena mereka. Aku bersedia menjadi keset. Aku bersedia menjadi pijakan kaki Ratu Gedeng Permoni.